Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang penuntut ilmu dimanapun Anda berada. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi pembelajaran yang terdapat di kelas 7 tingkat sekolah menengah pertama, dan kali ini kita menggunakan materi yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Adapun judul materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Sugiharto S. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Adapun nomor induk mahasiswa saya adalah 22811300722. Saya berada di kelas A15 semester 3. Materi pembelajaran ini sengaja dibuat untuk melengkapi prasyarat perkuliahan pada mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh yang terhormat Ibu dosen Ibu Dr. Siti Saudah Susanti, SPDI MPD. Baiklah, kita akan masuki materi pembelajarannya. Pada slide pertama kita akan melihat capaian pembelajaran pada materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Berdasarkan kurikulum Merdeka, untuk tingkatan SMP berada pada fase D. Adapun capaian pembelajarannya adalah sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 033 garis miring H garis miring KR garis miring 2022, yaitu pada akhir fase D ini peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai ketentuan dan tata caranya. Yang keempat, mengenal makna dan dalil dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir adalah menyadari sebab-sebab pentingnya melaksanakan 3 amalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ruang lingkup pembahasannya meliputi yang pertama, makna pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah beserta dalilnya, sebab-sebab pelaksanaannya, syarat pelaksanaannya, cara pelaksanaannya, faedah dan manfaatnya, serta kandungan pesan yang terkandung dalam materi pembelajaran sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah tersebut. Baik, pada halaman yang pertama kita akan membahas tentang makna dan dalil yang terdapat atau yang mendasari dari 3 amalan tersebut. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur di sini maknanya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dalam pelaksanaan sujud syukur tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Lalu yang kedua, makna dari sujud sahwi yaitu sejajar dengan undang-undang Islam. Jika ada kesalahan ataupun kelalaian dalam ibadah, maka kita harus sujud dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah SAW menerangkan hikmah sujud sahwi dalam hadis berikut ini, yaitu artinya, ketika kalian ragu, tidak ingat apakah telah melakukan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah rasa ragu itu dan lanjutkanlah pada hal yang diyakini atau hitungan 3 rakaat, dan hendaklah melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Itulah tadi dasar ataupun dalil dari pelaksanaan sujud sahwi. Sedangkan yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud
maknanya membaca dan mempelajari serta menghayati kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alasan terwujudnya sujud tilawah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhaw wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Yang artinya, hanya kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Adapun dalil pelaksanaan sujud tilawah adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim, yang berbunyi, kana yaqra'ul Qur'an fa yaqra'u suratan fiha sajadatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Baik, kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu sebab-sebab dari pelaksanaan 3 amalan ini. Yang pertama, sujud syukur. Adapun sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur yaitu yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan nikmat, kebahagiaan yang tentu saja datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk bersujud. Kita wajib untuk melaksanakan sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Segala sesuatu kita tidak tahu kapan terjadi, semua sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jikalau kita terselamatkan dari atau terhindar dari mara bahaya, maka kita wajib melaksanakan sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab dari pelaksanaan sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi, adapun sebab-sebab kita melaksanakan atau seorang muslim ataupun muslimah, orang Islam, sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi yang pertama yaitu lupa, tidak melakukan salah satu rukun salat seperti ruku ataupun sujud. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin saja sempat ataupun pernah melaksanakan kelalaian ataupun kelupaan kita dalam melaksanakan salah satu rukun dalam sholat kita. Kita lupa melaksanakan apakah kita sudah melaksanakan ruku, ataukah kita sudah melaksanakan sujud, atau kita melaksanakan kelalaian ataupun kelupaan-kelupaan yang lainnya dalam pelaksanaan rukun-rukun sholat, maka itulah menjadi penyebab pelaksanaannya sujud sahwi. Yang kedua, ragu ataupun lupa jumlah rakaat yang kita laksanakan. Ini sangat sering terjadi dikarenakan kesibukan kita sehari-hari. Kita akan lupa, terbawa pemikiran tersebut dalam ibadah kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa ataupun ragu berapa jumlah rakaat yang telah kita laksanakan. Yang ketiga, kita lupa membaca doa kunut. Nah, hal ini lebih terkhusus bagi saudara-saudara kita yang sudah terbiasa melaksanakan doa kunut atau yang biasa telah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang seakan-akan doa kunut tersebut bagi dirinya adalah seperti melaksanakan rukun dalam sholat tersebut. Lalu apabila beliau lupa membaca doa kunut tersebut, maka Imam Asy-Syafi'i melaksanakan sujud sahwi atas kelupaan tersebut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Lalu yang kelima, kekurangan ataupun kelebihan jumlah rakaat, yang kesemuanya itu kita jumpai dalam pelaksanaan ibadah sholat. Maka seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya ia melaksanakan sujud sahwi. Lalu yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu sebab-sebab pelaksanaan dari sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam maupun di luar ibadah sholat. Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quranul Karim ada 15 tempat. Nah, bisa kita lihat ada Quran surah Al-A'raf,
ada Quran surah Ar-Ra'd, ada An-Nahl, ada Al-Isra, Al-Hajj, Maryam, Al-Hajj, Furqan, An-Namal, As-Sajadah, As-Sad, As-Fussilat, An-Najmi, Al-Insyiqaq, dan Al-Alaq. Ke-15 ayat sajadah ini kita bisa jumpai dalam Al-Quran, dan apabila kita membacanya lalu ataupun kita mendengarkan ayat-ayat sajadah tersebut, maka baginda Rasulullah pernah mencontohkan beliau melaksanakan sujud tilawah. Adapun syarat-syarat pelaksanaannya itu, pertama, kita harus mengetahui tata cara dari pelaksanaannya, memahami tata cara dan aturan pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, juga berwudu, melakukan wudu sebelum melaksanakan sujud sahwi dan tilawah. Namun untuk pelaksanaan sujud syukur tidak diharuskan berwudu kecuali kita dalam keadaan bersuci. Namun apabila kita sedang tidak dalam keadaan bersuci dan kita mendapatkan kenikmatan ataupun mungkin terhindar dari mara bahaya, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sujud syukur. Lalu syarat pelaksananya diharapkan adanya kehadiran di dalam hati kita, yaitu memiliki kekhusyukan dan keikhlasan dalam menjalankan ketiga amalan ini. Dan yang keempat, adanya landaskan asas kebenaran, melakukan amalan ini atas dasar keyakinan, dan keyakinan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Cara melaksanakannya, sujud syukur yang pertama menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Lalu yang kedua, kita niat untuk melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam solat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Lalu duduk kembali dan mengucapkan salam. Nah, di sini kita bisa akan melihat, nanti akan kita lampirkan link tentang cara pelaksanaan sujud syukur, bisa kita lihat dalam link tersebut. Kita bisa lihat nanti. Sebentar, kita akan contohkan. Nah, inilah dia link yang kita maksud. Kita bisa melihatnya dalam materi pembelajaran yang kita kirim tersebut. Baik, kita akan kembali ke slide tadi. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui tadi, seperti disampaikan di atas tadi, bahwasanya sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan apabila kita melakukan kelupaan ataupun kelalaian dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ada salah satu rukun sholat kita yang mungkin terlupa ketika kita melaksanakannya, namun sebelum kita mengucapkan salam, kita teringat kembali bahwasanya ada salah satu rukun yang tertinggal, maka kita wajib melaksanakan sujud sahwi. Adapun doanya dalam sujud tersebut yaitu Subhana man la yanamu wa la yasu. Maksudnya Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Lalu bangun dari sujud tersebut dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, duduk sebentar, lalu takbir kembali, dilanjutkan dengan sujud yang kedua dengan doa yang sama, Subhana man la yanamu wa la yasu. Lalu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Di sini juga kita akan bisa melihat, saya lampirkan, saya sertakan link untuk pelaksanaan melihat pembelajaran tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Lalu selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah seperti yang disampaikan di atas tadi bisa dilaksanakan dalam dua kondisi, yaitu baik dalam keadaan di luar sholat maupun sedang di dalam sholat. Untuk melaksanakannya di luar sholat, adapun tata caranya yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat. Ini sujud tilawah. Ini di luar sholat. Kita berdiri menghadap kiblat, lalu kita berniat untuk melaksanakan sujud tilawah. Lalu kita melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu langsung melakukan sujud. Sujud hanya cukup satu kali kita laksanakan dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwaratu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan,
Maha suci Engkau ya Allah sebaik-baiknya pencipta. Lalu kita duduk sejenak dan mengucapkan salam. Itulah sujud tilawah yang dilaksanakan di luar sholat. Mungkin ketika kita sedang membaca Al-Quran ataupun kita sedang mendengarkan orang sahabat kita, saudara kita membaca Al-Quran dan tiba pada saat ayat-ayat sajadah, maka kita melaksanakan sujud tilawah. Lalu yang kedua, sujud tilawah dilaksanakan ketika berada di dalam sholat. Hal ini biasanya banyak kita jumpai saudara-saudara kita dan mungkin sudah sebahagian besar masjid menerapkannya pada saat sholat subuh di hari Jumat. Biasanya setiap masjid melaksanakan adanya sujud tilawah. Nah, pada kali ini kita akan bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah ketika di dalam sholat. Yang pertama, yaitu ketika kita sedang berdiri dalam sholat, lalu kita membaca ayat sajadah. Sang imam membaca surah sajadah atau ayat-ayat sajadah, lalu kita mengucapkan takbir Allahu Akbar dan langsung mengerjakan sujud satu kali. Kita langsung mengerjakan sujud satu kali dan membaca doa seperti yang disebutkan di atas, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwaratu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu setelah kita membaca doa tersebut, lalu kita berdiri kembali dan Allahu Akbar, lalu kita melanjutkan sholat kembali dan melanjutkan ayat yang berikutnya dari ayat-ayat sajadah tersebut. Nah, di sini juga kita bisa melihat atau saya sertakan nanti link YouTube untuk kita pelajari bersama. Adapun faedah dan manfaat dari pelaksanaan 3 amalan ini, yaitu pertama meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah, mempererat hubungan kita dengan Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, memperbaiki diri kita dengan memeriksa atau melakukan introspeksi diri kita, taubat kita atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan selama kita hidup di muka bumi Allah ini. Lalu yang ketiga, menyucikan hati kita, menyegarkan hati kita dengan selalu bersyukur, berdoa dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebagai penutup dan pesan penting dari pelaksanaan 3 amalan ini, yang pertama, pentingnya kontinuitas. Segala amal ibadah akan bernilai sangat penting apabila ibadah tersebut dilaksanakan secara kontinuitas. Memahami pentingnya dalam melaksanakan sujud syukur kita, melaksanakan sujud sahwi apabila kita ada ketinggalan dalam melaksanakan salah satu rukun salat, dan juga melaksanakan sujud tilawah ketika kita membaca dari ayat-ayat sajadah secara berkala. Lalu yang kedua, adanya musa'adah dan motivasi, kebahagiaan, dan juga meningkatkan semangat dan motivasi kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya integritas ibadah kita kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan ini, ketiga amalan sujud ini dengan kesungguhan dan keikhlasan hati, dan sebagai pelengkap kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai wujud apresiasi kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Lebih kurang saya mohon maaf. Di sini juga nanti kita akan melampirkan, mohon maaf, ada link kuis yang bisa kita buka sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Kiranya dengan memahami ataupun membuka kuis ini, kita bisa memahami tentang materi-materi yang baru disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.